Berikut adalah cara login menggunakan webmail. Ikutin aja langkah-langkahnya, caranya mudah banget. Yang pertama adalah ketikkan nama domain, lalu ketik slash, lalu ketikkan webmail. Nah, setelah ketikkan webmail, tinggal diisi email address-nya, lalu yang kedua masukkan passwordnya, lalu tinggal diklik login. Oke. Seperti ini tampilan loginnya. Itu ada horde dan di sini ada round cube. Dan kita pakainya yang round cube aja. Klik round cube. Seperti ini layout dari webmail. Jadi webmail yang menggunakan round cube itu seperti ini. Nah, contoh desainnya seperti ini. Beda dengan Gmail ya. Nah, kalau Gmail itu biasa lebih familiar karena kita biasa pakai Gmail. Nah, ini nanti kita akan memberikan informasinya bagaimana cara mengirim dan cara menerima email. Cara mengirim email menggunakan webmail. Langsung aja diklik di compose. Nah, setelah klik di compose, tinggal masukkan emailnya. Jadi masukkan aja email yang mau dituju. Setelah dimasukkan email yang dituju, ketikkan subjeknya. Di sini saya pakai tes aja dulu. Nah, setelah itu tinggal diklik. Jadi di situ ada gambar gallery-nya, itu diklik aja karena itu yang membuat emailnya itu bisa didesain. Jadi bisa buat masukin gambar juga. Karena kalau itu nggak diklik, emailnya hanya bisa untuk tulisan aja. Nah, ini udah saya masukkan tulisannya. Saya coba masukkan gambarnya. Tinggal diklik aja add image. Lalu ambil gambarnya dari komputer Anda. Nah, setelah diklik gambarnya, klik di bagian gambarnya. Nah, di situ ada dimension. Dimensionnya tinggal diukur aja sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi mungkin pengen ukuran 100x100, 200x200 atau bebas. Atau bisa di drag and drop di bagian berikutnya. Oke, di bawahnya saya isi tulisan lagi. Oke. Setelah itu tinggal diklik tombol send di bagian bawah. Pastikan emailnya udah bener ya. Nah, setelah di send, udah, itu sudah terkirim. Jadi begitu cara mengirim email menggunakan webmail. Oke, berikutnya kita akan masuk ke sesi inbox. Cara ketika konsumen atau klien Anda mengirimkan informasi bahwa mereka telah mengirimkan email kepada Anda. Nah, emailnya misalkan udah dibuka ternyata nggak ada, masih kosong, tinggal diklik refresh aja. Nah, ini sudah ada tertulis di sini satu inbox. Nah, diklik. Nah, ini sudah ada masuk, tinggal diklik aja. Lalu di sini ada tulisan to protect your privacy remote resource. Ini diklik aja allow karena email tersebut ada gambarnya. Nah, ini untuk melindungi aja supaya email Anda terproteksi. Ini kita allow aja. Nah, kalau sudah allow, gambarnya akan terbuka. Oke. Jadi begitu caranya kalau misalkan dibuka. Jadi misalkan klien itu ngabarin kita udah kirim email ya ke email tersebut ke gm@permatasentul itu. Nah, pas dibuka ternyata nggak ada, tinggal di refresh aja. Biasanya jedanya sekitar 1 menit. Di sini tadi jam 9.40, di sini 4.41 tadi kita mulai ya. Nah, jadi bisa dilakukan dengan cara di refresh ini, di tombol ini diklik. Oke, berikutnya kita akan pelajari tentang fitur-fiturnya. Oke, untuk fitur-fitur tombol-tombolnya kita mulai dari inbox. Jadi inbox itu begitu dibuka, buka email itu masuknya ke inbox. Jadi begitu diklik baru keluar keterangannya, detailnya. Lalu di bawah tombol inbox itu ada draft. Jadi kalau misalkan mau ketik terus nggak jadi, itu akan masuk ke draft atau tidak terkirim, masuknya ke draft. Terus di bawahnya ada send item. Nah, ini ada send item ya. Ini bekas testing waktu pertama kali kirim email.
Terus ini junk kalau di Gmail itu mungkin seperti spam. Jadi ini spam masuknya ke junk. Terus ini trash itu untuk bekas email yang dihapus. Nah, ini nanti kita contohkan juga cara menghapusnya. Jadi trash ini berhubungan dengan tempat penyimpanan sampah seperti biasa kayak di Google juga. Dan perlu diingat karena ini storage-nya kita berikan 1 giga. Jadi kalau misalkan email baiknya dihapus karena akan menuhin storage. Oke. Untuk yang terakhir ini adalah archive. Jadi untuk mengarsipkan ya. Oke. Di sebelah kiri ada mail, kalau diklik ya dia akan balik ke posisi ini. Di bawahnya ada kontak. Mungkin mau nyimpen kontak juga bisa di sini, tapi ini jarang banget dipakai sih. Jadi kalau mau create kontak ya tinggal diklik ini aja, di create. Nah, namanya siapa dan diisi yang lain-lainnya. Seperti itu. Terus di bawah kontak ada kalender. Ini mungkin mau note ya, note something sama kayak Google Calendar sih. Ini juga jarang dipakai. Biasanya orang yang pakai email ini hanya untuk berkirim aja sama menerima. Oke. Di berikutnya adalah webmail home. Ini untuk kembali ke posisi awal waktu login. Nah, kami sarankan untuk nggak perlu kotak-katik yang lain. Jadi begitu masuk itu sebaiknya langsung diklik yang ini aja. Oke, kita geser ke bagian atas. Dari sini, ini ada bisa di print message. Jadi pesannya bisa di print. Ini impor email. Jadi emailnya itu diimpor. Terus ekspor juga bisa. Edit. Ini show shorts. Ini biasa dipakai buat bahasa HTML. Bisa dipindahkan juga ke folder. Terus copy juga bisa, open di new window, save as event. Jadi kalau ada email di save as event akan masuknya ke kalender. Oke, berikutnya adalah mark. Di mark ini hampir sama seperti Google. Jadi as read, as unread, atau flag. Jadi kalau ini dibenderain atau unflag. Oke, berikutnya adalah delete. Nah, kita langsung aja ini pesan ini kita delete. Langsung jadi begitu diklik ini. Langsung pencet delete, dia akan terhapus. Oke, berikutnya adalah forward. Jadi pesan yang tadi ada di inbox bisa langsung di forward atau di replay kalau ada beberapa pesan yang mau di replay. Terus replay satu pesan aja. Yang ini replay satu pesan, yang ini replay all, yang ini forward. Oke, seperti itu. Terus berikutnya adalah tombol refresh dan ada tombol option. Ini nggak usah dikutak-atik juga. Terus di bagian ini threads ada kayak semacam percakapan, select kalau misalkan dibutuhkan, dan di sini ada compact, empty, sama mark all as read. Ini juga sama fungsinya seperti Google juga. Ini juga hapus juga untuk membersihkan. Oke, terus karena tadi ada melakukan penghapusan di inbox, artinya di trash akan ada email yang masuk. Nah, di trash ini bisa di delete. Jadi caranya sama, klik di trash, terus diklik di sini di emailnya dan di delete. Nah, ini baru clear dari sampahnya udah nggak ada bersih. Oke. Untuk tombol setting ini sebaiknya nggak usah dikutak-atik karena ini sudah jadi settingan dasar, karena nanti kita nggak bertanggung jawab apabila terjadi settingan yang salah dari server ataupun yang lain-lainnya. Oke, gitu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat.